Saudara-saudari, marilah kita rakyat Malaysia dan rakyat Asia yang berada di Putrajaya ini. Sekali lagi kita bangun beramai-ramai. Mari kita berikan sokongan kepada orang-orang Rohingya. Kita bangun beramai-ramai. Kawan, saya kadang-kadang dengar you hantam saya. Oke lah, jom. Mau satu kali jumpa. Ini bukan hantu tau. Ini pun orang juga. Ingat. Daripada 30 tahun saya tak pernah balik negara lagi. Oh ya Allah, saya. Tak maksudnya aku boleh tangkap kau, boleh hantar kau balik negara. Tak ada IC punya orang, IC tak ada, apa tak ada, tapi dia boleh blok jalan, tak mau kasih orang parking, tak mau kasih orang pakai jalan. How can they do this? Beredar di media sosial video yang diduga pengungsi Rohingya di Malaysia membuang sampah ke sungai. Kita kena mula terima hakikat yang pelarian Rohingya adalah sebahagian daripada kita. Takkan tak nampak apa yang berlaku dekat Palestin? Ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mereka ni membiak-biak. Mereka beranak pinak. Tolong keluar dari Malaysia cepat-cepat sikit. Okey abang, saya akan keluar dari Malaysia secepat mungkin, okey? Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabar teman-teman semuanya ini? Saya harap ya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, serta keluarga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, ternyata mayoritas di Malaysia sana ya, rakyatnya ya, warga tempatan, terutama di Semenanjung sana, makin hari makin galau, gundah gulana ya. Karena apa? Karena mereka ini kesal ya melihat tingkah laku orang-orang Rohingya ya. Mereka kesal gitu karena Rohingya ini susah diatur ya. Udah itu sekarang udah bisa berjualan. Sudah itu semakin banyak mereka menikah dengan warga tempatan ya. Jadi mereka ini sekarang ini sudah makin gundah gulana ya. Mereka merasa negaranya itu seperti bukan milik mereka ya. Ditambah lagi kan di Malaysia ini sudah semakin banyak juga warga-warga dari Bangladesh ya yang bekerja di sana ya kan. Jadi semakin hari mereka ini semakin merasa apa ya guys ya, istilahnya guys, makin suntuk ya. Di negaranya sendiri tuh mereka tuh semakin suntuk. Ditambah lagi tingkah-tingkah mereka ini kan ya, bukan hanya Rohingya, itu Bangladesh pun yang lainnya, itu tingkah-tingkah mereka itu aneh-aneh gitu menurut penilaian mereka. Jadi semakin hari semakin semakin gimana gitu rasanya ya. Banyak kan kita lihat ya video-video berseliweran tuh ya, dimana orang-orang Malaysia tuh buat video, inilah orang ini orang Rohingya, ini Bangladesh, ini apa Pakistan, ini oh pokoknya setiap yang kita tonton, kita lihat tuh kan rata-rata itu keluhan ya, mayoritas keluhan gitu karena sudah semakin banyaknya warga asing gitu. makin hari makin gundah gulana ya. Tapi kalau mereka sebenarnya kesal dengan banyaknya warga asing, terutama para pekerja-pekerja asing ya, misalnya dari Bangladesh gitu ya, nggak bisa juga lah disalahkan orang-orang pekerja asingnya ya kan. Pikir sendirilah diri sendiri, kenapa kok bisa banyak pekerja asing? Itu kenapa? Ya, jangan giliran begitu banyak pekerja asing di Malaysia sana terus gundah gulana gitu ya kan, kecewa, kesal. Ini gara-gara apa gitu loh, ya kan. Jadi ya jangan salahkan juga kalau pekerja-pekerja itu cari sampingan, jualan misalnya atau apa misalnya ya kan, untuk penghasilan mereka. Makanya sekali lagi jangan salahkan warga asingnya ya yang bekerja di sana, tapi cari permasalahannya, kenapa kok bisa banyak pekerja asing. Ya kalau menurut saya ya karena mereka ini sebenarnya mayoritas ya orang-orang Malaysia sini ya, apalagi pemuda-pemudanya ya, karena malas kerja, maunya yang enak-enak aja, nggak mau kerja berat ya. Mau nggak mau lah pemerintah ini mendatangkan pekerja-pekerja dari luar ya kan, terutama perusahaan-perusahaannya yang ada di Malaysia, supaya semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan mereka para pengusaha misalnya ya kan. Karena mereka tahu ya warga-warga tempatan Malaysia sini ya, anak-anak mudanya Malaysia sini kan malas-malas
ya nggak mau kerja berat. Mungkin kalau naik gedung tinggi di lantai 10 gitu, kalau kerja kan langsung gemetar gitu ya kan. Itu kalau menurut saya ya. Nggak tahu kok menurut mereka. Mereka mungkin merasa mereka itu nggak malas, karena banyak sekali video kita lihat yang memprotes. Mereka disebut malas tuh mereka protes. Dan ditambah lagi sekarang masalah Rohingya. Makin puyeng lah kepala mereka itu. Bahkan ada yang takut ya negaranya seperti Palestina ya, lambat laun nanti dikuasai oleh Rohingya, ini negara dia gitu. Oke guys, kita lihat dulu ya beberapa cuplikan video berikut ini ya, baru nanti kita lanjut lagi berkomentar. Bye to KK, to rokok, to diban, to LD. Anak bumi itu bikat lah. Jangan gelak dulu. Boleh. Blok aku balik. Ya. Daripada 30 tahun saya tak pernah balik negara lagi. Oh yang apa saya? Tak, maksudnya aku boleh tangkap kau, boleh hantar kau balik negara. Macam mana perkataan tu belum keluar daripada mulut polis? Tak, mana-mana pihak polis tadi saya pun ada ni masih. Dia cakap macam mana Kita nak baca luar. Kita baca tentang senario. Ya, betul. Okey. Betul. Tapi kau ini apa tadi? Okey, saya minta maaf kalau saya nanti general knowledge. Betul. Okey. That's why lah. Dari tu juga ada masalah about Long Tiger punya masalah. Apa yang lari kau? Beredar di media sosial video yang diduga pengungsi Rohingya di Malaysia membuang sampah ke sungai. Dalam video itu tampak perekam video menegur ibu-ibu yang diduga pengungsi Rohingya membuang sampah ke sungai. Namun bukan meminta maaf dan mengakui kesalahan, ibu-ibu pengungsi Rohingya itu justru malah balik membentak warga lokal tersebut. Ibu-ibu itu berdalih tak ada tulisan di area tersebut yang melarang untuk membuang sampah. Sontak saja aksinya itu membuat geram warganet melihat tingkahnya tersebut. Itu salah kau dalam tulis. Ya betul tu salah. Tak ada tulis pun. Tak ada tulis pun. Kalau tak ada tulis pun. Benda tu boleh. Nyawa ke? Benda tu nyawa ke? Nyawa ke? Kalau pulang kau sini apa tak dapat? Kau nak cakap aku macam yang bawa lain. Saking pinternya guys ya warga Rohingya ini ya. Pinter banget ya kan, karena nggak ada tulisan dilarang membuang sampah, ya dibuang sampah lah di sungai. Pinter. Gimana coba guys? Ya kalau lihat seperti ini ya mungkin ya nggak hanya Maledes saja ya, warga Maledes ya, kita orang Indonesia juga pasti kesal ya kalau ngelihat tingkah seperti ini ya kan. Makanya teman-teman ya, kalau bisa kita juga ya di negara kita ini jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi di sungai kan. Yang jelas kotor lah, kelihatan kalau sungai itu sungai itu dibuangi sampah ya kan, kotor banget jadinya, nggak enak juga dilihatnya kan. Kalau sungai besar itu larinya ujung-ujungnya kan ke laut ya kan, nanti sampahnya juga ya larinya ke laut, ke pantai-pantai juga ujung-ujungnya. Okay, this is a Sri Intan condominium. This is the resident of Sri Intan condominium. Okay, please look at this. This is a penempatan haram. Okay, all these Rohingya people are doing penempatan haram. By right, we can make this into a parking, can use everyone, but they are blocking this road. Look at this. Tak ada IC punya orang, IC tak ada, apa tak ada, tapi dia boleh block jalan, tak mau kasih orang parking, tak mau kasih orang pakai jalan. How can they do this? Okay, this is wrong. This is not their place. This is a DPKL land. Not their place, not their father's place, not Rohingya, not Myanmar place. So we're going to go and see YB. YB, you must help us. What is this going on? Illegal, everything is illegal here. Everything is illegal here. Gimana guys bahasanya guys? Bahasanya itu dicampur-campur pakai bahasa Inggris itu loh, nggak konsisten dengan satu bahasa gitu ya kan. Bahasa Melayu ya bahasa Melayu aja, kenapa sih? Nggak usah gaya-gayaan campur-campur pakai bahasa Inggris, jadi kedengarannya lucu ya kan. Tapi ya mayoritas orang-orang Maledes ya seperti ini guys ya, mungkin karena supaya terlihat hebat ya kan, jago bahasa Inggris ya kan, jadi ya dicampur-campur lah bahasanya ya, jadi bahasa rojak. Coba lihat, ngomong aja harus Melayu ya kan, Melayu sebentar Inggris, sebentar ke Melayu lagi, sebentar ke Inggris lagi.
Ini apa sih? Bahasa apa ya kayak gini nih? Hah? Makanya di kita ini orang Indonesia ya, kita ini bahasa Indonesia aja lah. Saya tahu kebanyakan kita orang-orang Indonesia ini juga pinter-pinter bahasa Inggrisnya. Banyak kita orang Indonesia ini pinter-pinter bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bisa, ya gunakanlah bahasa Indonesia itu secara utuh gitu ya kan. Gak usah dicampur-campur, gak usah gaya-gayaan kayak sudah iya-iyanya, iya kan. Ngerti saya banyak orang Indonesia ini yang pinter-pinter bahasa Inggris. Kadang-kadang juga saya jengkel juga kalau ada orang Indonesia itu ngomong ya dicampur-campur. Tuh gimana gitu loh, dengernya itu nggak enak. Iya kan, nggak enak banget dengernya. Sudahlah, kalau mau apa kita ngomong sama teman sama siapapun ya bahasa Indonesia aja terus sampai habis. Ya kalau kita di daerah kita, di kampung-kampung kita, ya gunakan bahasa daerah kita. Iya kan. Jangan sampai kita menggunakan bahasa daerah dicampur dengan bahasa Inggris. Ya teman-teman ya. Janganlah diikuti gaya-gayanya orang-orang luar ya kan, apalagi Malay di sini yang dicampur-campur bahasanya. Bahasa Indonesia aja gitu kan. Kalau mau menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja yang sama-sama pintar, yang paham. Nah, silakan ngobrol untuk semakin memperlancar bahasa Inggrisnya. Ya. Ini orang-orang Rohingya berjualan ya guys ya. digusur makin berjubel orang-orang Rohingya ini rupanya. Ini juga salah satu bikin mereka kesal ya, orang-orang Malaysia. Kita kena mula terima hakikat yang pelarian Rohingya adalah sebahagian daripada kita. Kerajaan memang tak boleh nak bawa mereka keluar dah. Sebab persoalannya, ke mana kerajaan nak hantar? Sudah pasti tak akan ada negara yang nak mereka. Kalau ada yang nak pun, berapa pula kos nak hantar? UNHCR takkan tampung kosnya. Bahkan pelarian Rohingya sendiri yang kena memohon pada UNHCR untuk dipindahkan ke negara ketiga. Itu pun mengambil masa yang sangat lama dan belum tentu permohonan mereka diterima. Sebelum tu, repost video ni dan follow sekali. Rohingya ni status pelarian, bukan pekerja asing macam warga Bangladesh dan Nepal tu semua. Pekerja asing buat masalah boleh hantar balik ke negara asal, tapi Rohingya nak hantar ke mana? Bagaimana pula dengan mereka yang dah kahwin dengan orang tempatan kita? Hari ini mereka tak diiktiraf sebagai rakyat Malaysia, tapi satu hari nanti mereka tetap akan tuntut juga dan pasti akan diiktiraf. Mustahillah generasi-generasi mereka yang terkemudian ni masih ingin disebut sebagai pelarian pula. Mestilah mereka nak jadi warga negara macam kita, apatah lagi yang dah berasimilasi dengan penduduk pribumi di negara ini. Proteslah pada kerajaan macam mana pun, makilah UNHCR macam mana pun, ia tetap takkan berkesan dah. Takkan tak nampak apa yang berlaku dekat Palestin. Ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mereka ni membiak-biak. Mereka beranak pinak macam juga yang lain. Ingat, jangan sampai mereka sedar tak sedar rampas segala apa yang kita miliki. Mereka perlahan-lahan ambil segala peluang yang ada. Mereka perlahan-lahan, sikit demi sedikit, mereka cantas ambil. Kemudian suatu masa jangan terkejut kalau mereka claim tanah ini, itu milik mereka, ini milik mereka. Jangan terkejut. Ingat sahabat, apa yang pernah berlaku dekat Palestin mungkin akan berlaku dekat kita seandainya kita leka dan lalai. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada mereka yang memberi panggung, kepada mereka yang memberi peluang, mereka yang tak tengok segala keadaan, yang di luar mereka tolong, orang luar mereka bawa masuk. Sedangkan dalam negara kita pun banyak lagi yang susah payah, banyak lagi yang miskin. Ingat, kita bukan negara yang kaya. Kita bukan, penduduk kita semua kaya raya sehingga patut kita nak tolong orang luar. Kalau ya pun, pandang-pandanglah sekeliling dulu. Apa pun sahabat, ini sekadar mengingati antara kita. Saya sekadar saudara, sahabat yang ingat mengingatkan dan bersuara bila perlu jika untuk mengingatkan yang lain. Apa pun jangan lupa tinggalkan komen jika ada apa-apa pendapat.
Jangan lupa like, follow, repost agar konten ini sampai kepada yang lain. Assalamualaikum. Itu guys ya, sudah kita lihat beberapa cuplikan video ya. Dan memang kalau kita lihat mayoritas ya di Malede sana ya, warga-warga tempatannya sudah semakin apa ya, gundah gulana ya. Banyak sebenarnya video-video yang berseliweran ya. Cuman ya ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan ya guys ya. Kalau ditampilkan semua nanti panjang banget ya, bosan juga nonton ya kan. Tapi ada tuh tadi si siapa itu, Pak Cik dari Maledes itu menerangkan ya, mau gimana pun kita nggak suka dengan Rohingya ya, mau gimana pun protesnya ya nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu memang sudah memang harus diterima sama Maledes, harus diterima seperti itu keadaannya. Jadi keluhan-keluhan, protes-protes itu memang hanya sebagai angin lalu aja ya. Ya paling mereka juga akan semakin kesal karena ngelihat tingkah-tingkahnya apa namanya Rohingya ya, terutama ini kan semakin mungkin di mata mereka semakin aneh, semakin bertingkah ya kan. Ya contohnya aja tadi itu buang sampah ke sungai dilarang. Kenapa dilarang? Nggak ada tulisannya kok. Bisa gitu ya kan. Tapi ya mungkin saking pinternya lah ya orang Rohingya itu, jadi dia merasa benar ya, karena memang nggak ada tulisannya. Pintar. Dan yang pasti ya nggak tahu sampai kapan ya guys ya Rohingya di Maledes ini akan tetap bertahan ya, kita nggak tahu ya, karena kan negara asalnya juga sampai saat ini mungkin dirasa belum aman. Kita lihat aja nanti kayak mana perkembangannya di Maledes ya guys ya. Sampai kapan nih mereka akan gundah gulana warga-warga Maledes ini ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Gimana menurut teman-teman? Kasih komentar ya di kolom komentar. Dan teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.